Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kaji baru bagi murajaatun azimatun raja min anjuril aswaja. Tinjauan azimat atau azimah raja dalam perspektif aswaja. Aswaja itu ahli sunnah wal jamaah ya kita. Kalau ditinjau secara sisi amalan dan fikih ada rambu-rambu khusus masalah raja atau sering secara umum itu azimat orang bisa nyebut jimat ya. Sebenarnya azimah itu dari Arab ya. Raja itu kalau di Arab ya nggak boleh tamimah, namanya tamimah, azimat juga. Tamimah itu yang ditempelkan di badan, digantung, ikat ya, itu bukan seluruhnya nggak boleh, tapi ada sesuatu yang mesti disampaikan secara keilmuan. Ya. Langsung saja ke risalah, mudah-mudahan ini menjadi bekal karena kita sudah mengamalkan hizib. Ya. Hizib itu termasuk raja. Ya, raja itu perlu rambu-rambu. Ya. Jadi ada pengijazahan karena takut ada menggeser syariat atau tidak kuatnya akidah, itikad, terutama dalam niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali talim kita dulu langsung saja dengan talqin zikir, syahadat, istighfar, selawat. Nawa itu kita hanya ditujukan kepada Allah. Sama-sama Iwan kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Cukup sekali. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Istighfar kita. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa malaikat kita. Ilahi anta maksudi wariddoka maktubi atini mahabbataka wa ma'rifataka taro la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jahat nafi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ilah diniyah sholihi wa ilah hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syabdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wadillahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka la kulli syai'in qadir. Abdi hajatina pasang niat. Wa khususan abaruyah Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyati wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina ala Islam wa anta ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika
Doadika masatotu, audubika min sari masanatu, abu laka binimatika ala ya abu janbi fakirli, painu layakiru junuba ila anta. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi sari sadri wa yasiri amri wa datam lisani ya qauli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami ta'lim ini dan Allah meridainya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung ke risalah amma ba'du. Wajali wajiram para ahli Robbana amrina min ladunka aromah wahilana min amrina rasyada Robbana ladrika qulubana badail haitana wa habdana min ladunka aromah innaka atal wahhab ikraman wa tadiman wabil khusus ihwan YMAA rahimakumullah ulama anal qurama wa masyayikh anal ijah wabi muqaddimah murabi hadal mahat asyatid al-fatah guru kita sahabil qadilah Banganu yang kita hormati, para ikhwan baik yang hadir secara langsung, puji syukur kita kepada Allah, semuanya mendoakan rahimakumullah. Hadirin baik yang mengaji secara talaki, ikhwan awat, semuanya di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk amalan kita coba bahas ya, tinjauan azimah atau raja dalam perspektif aswaja atau mujaatun azimatun raja min manjuril aswaja wa ba'du. Jadi raja azimat atau tamimah ya, wifik, semuanya itu jangan dikilafiahkan dulu kalau belum diilmui. Jangan diperdebatkan dulu kalau belum paham ilmunya. Asal niatnya benar, kuncinya gitu. Pengguna azimah ya, dan ada petunjuk, ada petanggung jawab ya, tidak dilarang ya, berarti diilmui ya, ada izin gitu ya. Tentunya diilmui orang ulama yang paham, terutama dalam hadis dan ulama-ulama yang mengerti perkara-perkara ilmu hikmah umumnya gitu, karena putarannya ini di disiplin ilmunya di ilmu hikmah, tidak seluruhnya dilarang. Dalam bahasa Arab azimah, jimat itu bisa disebut kategorinya raja, wifik, tamimah ya, banyak termasuk hizib ya. Ada yang diamalkan, ada yang tidak diamalkan, arti kata ditempelkan ya, ada juga ya. Tapi kebanyakan yang ditempelkan itu hukumnya kepada hadis haram ya. Supaya kita sebagai muslim tidak sampai salah ya, kita umat muslim nih dalam menggunakan azimah maka harus dimakrifati atau diilmui gitu aja ya. Itu sebabnya kita bertolebul ilmi, karena kalau kita pakai batu akik pula jangan sampai jadi tamimah ya, kalau tidak diilmui. Kuncinya satu ya, nawaitu dalam pemakaian itu, nawaitu ya. Nawaitu itu seandainya ada kekuatan itu pasti dari Allah, itu udah itikad, akidah benar tuh ya. Waktu kita memakai belum tentu pula melalui itu kan. Tapi dalam konsep tasawuf ada yang disebut wasilah ya, ada disebut. Tapi kalau diamalkan ya bukan kesifatan benda, itu sebagai tabaruk ya, mencari berkah ada juga ya. Hati-hati di sini yang perlu tahu, apakah ini boleh ditabarukkan, dicarikan berkah atau tidak gitu ya. Itu kan nanti jangan-jangan combong ini ditabarukkan gitu, diberkahi gitu, itu yang takutkan kan. Nah,
karena sifatnya pengasih ya. Nah, andong takutkan kan itu, insya Allah kalau andong kasih gitu nggak ada ilmunya, andong cabut lagi gitu. Cabut ilmu tuh gampang kok, bisa hilang tuh ya. Kita nggak lupa, bukan ke bendanya aja ya. Walau alam, apakah ada yang bisa tarik bendanya itu walau alam ya. Karena itu wilayahnya sudah wilayah bisa istidraj atau karomah kan. Bisa juga melengah di Cilok. Kan gitu. Gitu ya. Jadi sebab kondisi saat ini justru makin banyak masyarakat yang menggunakannya ya. Karena konsep kehidupan, masalah, kita kan umumnya ingin cepat selesai. Yang tidak disadari dalam keilmuan Islam. Ya, merasa diri kita tidak bersalah. Makanya merasa diri kita tidak bersalah, seolah-olah kita tidak diadili. Ya, gitu ya. Pas diadili, kita ngerutu kan. Nah, ada yang tidak salah tapi karena juga katanya. Kalau itu kepada manusia mungkin nggak problem. Tapi kalau melalui yang disebut kolbu itu masalah nanti. Ya. Jadi mengilmui hijib, azimah, tamimah, rajah atau wipik ini harus hukumnya wajib guna mencegah terjadi syirik bagi khususnya kita ya umumnya kaum muslim, karena ini disampaikan juga secara umum. Nah, ini termasuk salah satu keilmuan yang harus disebarkan ya. Itu sifatnya sebetulnya wajib ya, menyebarkan hal ini ya, mencegah terjadinya syirik. Kenapa? Karena dosa syirik itu nggak diampuni ya. Utang masih bisa diampuni ya gitu. Maaf, zina juga masih bisa diampuni ya. Tapi kalau syirik ya susah juga, nggak ada diampun, nggak ada ampun tuh ya. Nah, makanya di sini kajian syirik itu kan letaknya pada itikad. Itikad wilayahnya di kolbu, kolbu wilayahnya di batin. Nah, orang sering nggak tahu, ya. Apa kita terseret menyalahi syariat dalam hukum fikih ke itikad atau akidah? Di sini kita yang mesti kita pahami secara konsep thalibul ilmi. Karena kalau kita beragama salah membentengi akidah, ya dikhawatirkan akan jatuh ke jurang kemusyrikan ya. Dalam kehidupan sekarang namanya kemusyrikan ya. Terkait khususnya pemakaian azimah atau pengamalan azimah, pengalaman hijib, pengamalan raja, ya semuanya itu akan jadi kemusyrikan kalau kita tidak paham membentengi diri kita dengan akidah yang benar, ya secara Islam. Jadi itu aja kuncinya. Tidak seluruhnya dilarang kalau akidahnya kita benar, ya, konsepnya itu. Intinya penggunaan azimah tidak dilarang seluruhnya sepanjang kita berkeyakinan bahwa keyakinan kita ini kunci poinnya, bahwa yang menentukan semua itu hanya Allah gitu ya. Yang menentukan semua itu hanya Allah. Sama ya? Nah. Azimah itu kan ikhtiar. Kita dapat rezeki perlu wasilah. Wasilah ikhtiarnya cari duit. Iya kan? Nah, sama. Nah, jadi ibaratnya azimah itu mata uang deh. Gitu aja. Ya. Nah, itu ada mata uang kan gini. Uang itu ada yang halal, ada haram nggak? Walaupun kertas. Ada yang halal, ada haram. Betul kan? Sama. Kalau dapatnya nyolongnya tetap aja walaupun uangnya bersih haram. Azimah juga gitu juga, kalau nggak diilmui nggak kuat ini akidah kita, maka akan menjadi haram ya gitu ya. Wah enak nih, kita niatkan aja kan karena Allah jadi semuanya halal ya, betul kan? Bawa pistol jadi halal gitu ya. Terkait juga dengan yang disebut moral. Ya, moral. Jadi di situ kembali lagi terkait dengan kondisi si pemakainya. Ya, kondisi si pemakainya.
Ya. Sekali lagi, yakinkan diri kita semuanya itu yang menentukan hanya Allah. Ya. Raja atau tamimah atau azimah, ya, sering ditulis di atas kertas, ada juga kulit, pakai kain juga ada, oleh seseorang yang ahli membuat azimah tadi. Bidang ilmunya harus paham ilmu hikmah namanya. Ya. Tentunya kalau sudah di bahasa mudahnya ditransfer ke orang, ini ilmu hikmahnya harus sudah lulus, harus tinggi. Ya. Ini baru nanggung lu di seperempat udah dikasihin ke orang kan. Nggak bisa kayak itu. Ya. Pakai selakola. Amalkan selawat. Insya Allah dosa itu. Nggak bisa. Jadi sama dengan hijib. Ada rantai sanad sama. Dalam pembuatan raja ini jelas orangnya harus ahli dalam ilmu hikmah yang tinggi. Supaya bahasanya memiliki khasiat lah. Dan tidak menggeser akidah kita menuhankan Allah. Maka tidak sembarangan, tidak asal tulis. Ada disiplin ilmunya. Insya Allah di bab besok itu kita bahas. Nah kita membuat itu mesti gimana? Presisinya. Jangan andung aja membuat. Tapi antum belum tentu bisa kalau membuat begitu, walaupun persis, walaupun lebih indah. Kalau tidak paham ilmu hikmah kan gitu. Apa itu hikmah? Ya. Jadi penulis raja itu syaratnya harus mempunyai ilmu hikmah yang tinggi. Salah satu cabang dari ilmu hikmah ini ialah di cabang ilmu hikmah ini adalah raja, wifik, ya itu dia tuh, hizib, ya itu cabangnya tuh. Jadi kalau di silabus kan banyak prodinya, gitu. Banyak prodinya ada 17 loh, bayangin itu. Adima itu contoh tolak bala, termasuk jenis-jenis ilmu hikmah, ya. Terus ilmu perang, ya, pengasih, ya, aduh banyak tuh. Nah, itu cabang ilmu hikmah. Makanya kalau orang mengkaji ilmu hikmah, itu pasti ilmu yang sifatnya menggunakan sesuatu dengan mengurangi sedikit ikhtiar, ya, menginginkan sesuatu dengan sedikit mengurangi ikhtiar, ya, gitu. Jadi penulisannya macam-macam. Ada dari logam, ada banyak di pedang, banyak ya, gitu. Nah ini jelas harus diilmui, ya, nggak sembarangan ya. Salah satu kita yang mesti bahas adalah ilmu raja, yang induk ilmunya adalah hikmah. Dalam bahasa Arab, raja disebut wafak atau wifik. Ya, raja disebut wafak atau wifik, yang seakar dengan kata wafak atau wifik itu muwafik. Apa? Muwafik. Ada nama muwafik ya ulama ya? Ya, pasti ulamanya ilmu hikmah tuh. Biasanya epistemologi keilmuannya itu banyak di sejarah. Ya. Jadi kadang-kala asik tuh. Ya, asik itu. Muwafik itu asik. Yang artinya muwafik itu selaras, harmonis. Biasanya kalau ustadz-ustadz yang mendalakan ilmu hikmah itu dia semua baik gitu. Gak pernah nyalahin orang. Humanis. Nah, kuat budaya, humanis. Ya kadang-kala nggak mudah dia mengharamkan sesuatu. Ya, rambut panjang, ya kan. Salah satu ulama kita yang kita hormati adalah Gus Muwafik.
Ya, pernah dengar? Terus mau coba lihat di YouTube itu ya. Enak tuh bicaranya. Tapi ingat dia kuat ilmu hikmah. Kalau kuat ilmu hikmah jangan sembarangan itu. Sekali gebruk bisa mental antum tuh. Gitu ya, karena ada kaitan dengan ilmu bela diri lu. Ya. Paham ya? Jadi itu pasti dalam wafak dan wifiknya. Rajanya pasti ada rantai sanatnya. Nah, seenggaknya kita paham memahami konsep gimana sih ini larinya kemana nih. Ada orang yang larinya misalnya ke hadis, ya, ahlul tafsir lah banyak kan. Ada orang larinya ke tasawuf. Ya, kira-kira kalau di Indonesia yang larinya ke tasawuf siapa? Ar-Razi. Ya, banyak ya, Ar-Razi. Ada yang ke hadis, UAS. Nah, ya kan? Ada yang ke tafsir Quran. Wah, jadi kelompok kekuatan ini kita paham. Ulama Jawa banyak di hikmah. Ya banyak. Hikmah itu selaras dengan kultur, adat. Nanti dia membahas misalnya tradisi-tradisi sekaten secara syariat gitu. Di kita juga ada yang sifatnya epistemologinya ke arah-arah WP, Raja, ilmu hikmah, itu daerah Pariaman. Sebenarnya orang Pariaman itu gampang karena humanis. Ya, nggak sulit, dapat istri mesti gampang, Pak. Betul, begitu. Tapi kok jadi sulit aneh, Pak ya? Gimana tuh? Ya. Berarti ada mesti didalamin lagi ya. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan tersinggung ini. Kultur kita kenapa jadi sulit gitu ya? Jangan-jangan kita mesti merapalkan hizib, PP, Raja, ya, atau mendalaminya. Yang antum takutkan kan satu, ya, dalam kondisi kejiwaan moral. Karena orang sana itu kan meledak-ledak. Orang pantai itu kan meledak-ledak. Ya. Pas nempel dia main dor aja kan kacau nih. Ya, itu. Jadi harus sepakat, harus harmonis, harus selaras dalam mengamalkan ini. Itulah kalau orangnya namanya muwafiq. Ya. Jadi wifik, wafak, raja sama itu sebetulnya sedikit aja perbedaannya. Suatu ilmu tentang susunan tulisan. Ya. Dia ahlul filsafat. Dia kulturnya menggunakan akal kecerdasan. Pas mengatasi masalah diberi susunan tulisan melalui wifik. Mempan nggak Pak? Enggak, karena nggak ahli. Bukan bakatnya memakai itu. Jadi kondisi kejiwaan juga harus dipahami sisi orang yang pemilik gitu. Misalnya satu anak, kondisi kejiwaannya kemana itu yang susah. Jangan kasih sembarang amalan. Ini harus pakai WP, ini harus pakai aurat, ini harus pakai hizib. Beda-beda nggak? Nah, sekarang kalau nggak dikasih satu, antum kan main sembarangan aja, iya kan? Akan ada pengaruh secara kejiwaan dan bisa berpengaruh secara fisik. Kenapa begitu? Karena ada energi yang disebut kodam, menggunakan ayat-ayat wahyu. Pasti itu. Ya. Kadang-kala tidak disadari itu. Ya. Karena wifik raja itu bukan dinamakan tapi disifatkan. Tahu nggak? Pemakainya langsung disifatkan, nempel sifat itu. Baru dengar ya? Kira-kira gitu. Ya. Dan kalau dia ada guru, pas ada lain dosis, langsung guru itu menghapusnya. Kalau antum buat sendiri ngapusnya gimana? Harus dari luar ngapusnya. Sama ya, cara menghapusnya kadang-kala wifik, wafak yang ditempelkan kepada orang-orang yang belum balik, itu mencabut. Karena ini dosisnya tidak tepat, karena ketika yang memberikannya itu kadang-kala tidak memahami ada konsep yang lain pada tubuhnya. Tapi kita harus mengikhtiarkan dulu. Duduk ya. Sama dengan obat.
Resikonya kalau obat kan langsung ditelan, nggak bisa dikeluarin. Allah yang bisa ngeluarinnya. Ya, nah, gitu. Jadi wipik wapak raja suatu ilmu tentang susunan tulisan, atau kemarin yang dong kaji masalah lambang simbol, ya, yang tersusun dari kata-kata tulisan Arab, dan bagi orang dulu itu dipercaya memiliki khasiat. Ya. Kenapa memiliki khasiat? Karena ada kodam, satu huruf ada penjaganya, dan itu diterangkan di hadis maupun di Quran. Ya, nah, kalau benar, jadi manfaat tersebut antara lain untuk perlindungan umumnya, wipik wapak atau raja, ya, penyembuhan, perlindungan, keselamatan, rezeki, pengasihan, dan sejenisnya lah, kira-kira gitu. Termasuk juga penglarisan. Ada perbedaan pengasihan dengan penglarisan. Jadi jangan disamain. Kita ingin menuduhkan wanita, tapi kita mesti pakai ilmu penglarisan. Kemurahan antum. Gitu bahasanya. Jadi beda ucapan, beda kata loh, beda amalan. Itu gunanya thalibul ilmi. Yang lu takutkan nanti misalnya minta seperti tadi. Kemarin udah dicoba melalui sisi yang disebut disiplin keilmuan melalui wasilah, tapi ternyata nggak mempan, tidak mempan melakukan amalan dengan mandi, nah, taharah, gitu. Nah pertanyaannya, misalnya ada ikhwan kita nanya masalah jodoh, itu udah beberapa kali mental Pak, umpama. Kira-kira apa masalahnya? Karena kalau diandung jabarkan udah putus. Ini bukan menyudutkan seorang. Udah putus lu amalan. Itu kalau tidak salah, maaf Iwan ya, gak apa-apa, ini dijadikan tarbiyah. Ya bukan memojokkan. Supaya tahu, itu 21 cara sudah masuk. Tapi ternyata mental semuanya. Ternyata yang buat mental bukan si pengamal, bukan si yang memberi amalan. Si pengamal. Aduh. Nah di sini perlu ilmi. Arif kita ya, nggak masalah. Justru andung terima kasih. Capek kita nih ya. Kalau jadi manusia normal kan capek tuh. Kita udah kasih semua amalan. Duit udah, ya apalagi? Ya ini sudah. Bahkan sampai ke yang sifatnya berisiko sudah loh yang duduk. Ya yang berisiko rupanya mendekati perkara tamimah, hakik lah, itu ya, diluruskan. Ternyata belum juga gitu. Sebab itu nanti ujungnya diluruskan tuh, ya. Kok belum juga? Berarti ada sesuatu yang dia membuangnya. Nah itu banyak terjadi, banyak. Kita bahas lebih dalam lagi, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Nah, kenapa kita membuangnya gitu? Terbuang itu karena faktornya ada kelebihan. Tahu kelebihan? Kalau antum wadahnya segini, antum isi 1 liter, beludak nggak? Beludak. Ada. Ya. Kedua, ada faktor yang disebut gini. Dia harus menggunakan satu ilmu, satu nasab, satu guru, satu rantai sanad. Tapi dia buat sanad lagi yang lain. Maka dia bentuk. Ya, udah paham deh. Jadi banyak faktor yang kita wallahu alam. Ya, karena kita juga hanya berikhtiar. Ya. Dalam penulisannya, wipik, papak, raja. Ya. Biasanya ahli hikmah melakukan, ingat jangan disepelekan, tirakat. Enggak main catat aja. Sudah catat, duduk deh antum deh. Udah kalau kita menggunakan wipik berupa raja, itu selesai tirakat ya.
tirakat. Makanya pas tirakat datang juga orang itu sampai pagi ngajak ngobrol, mabok nih kapan selesainya. Gitu. Nah kalau disampaikan juga nggak jadi ya. Harus tahan dengan ujian itu. Sekali-kali Iwan duduk sini ya. Suruh buat Vivik, suruh itu tirakat Pak. Ngelagak tuh. Capek. Bener. Tapi mudah-mudahan capeknya ini ada berkah ya untuk orang lain karena bermanfaat, insya Allah ya, insya Allah. Jadi dia melakukan tirakat itu. Tirakat itu tidak sama dengan puasa ya, perbedaannya ada. Ya. Nanti ilmu tirakat akan bedah ya. Salah satu bidang penguatan dalam ilmu hikmah itu adalah tirakat. Ya. Ingat tirakat itu kalau nggak paham akan masuk wilayah kultur kebiasaan tradisi lama. Misalnya puasa ngebeng, pagi puasa, malam tidak tidur, ya ada mutih, ya itu sering ditarik ke tirakat namanya. Pada tirakat secara Islami itu bukan begitu maknanya. Ya, beda lagi. Enggak bahas ini ya. Nah, insya Allah nanti sekali waktu bahas. Setidaknya ikhwan kita di sini memahami konsep Islam secara sisi yang sering orang mengamalkannya tidak diilmui. Ini bahaya. Nah. Sebelum membuat raja WP harus tirakat. Sebelum atau setelah menulis raja pun harus tirakat. Disinilah akan muncul pertanyaan. Boleh nggak mempelajari menggunakan ilmu raja secara hukumnya dalam ajaran Islam? Kan itu poinnya. Betul kan? Poinnya kan itu. Nah, itu yang penting. Kalau diandung itu yang penting. Boleh nggak secara fikih atau hukum Islam? Kalau kita ingin mendalami ilmu hikmah, hukumnya boleh. Wifik, ya. Nama disiplin kitabnya kalau ingin mempelajari lebih dalam, kitabnya Al-Awfaq. Al-Awfaq. Ya. Banyak itu yang jual. Ya. Penggunaannya untuk tujuan hukumnya mubah. Mempelajari raja, ada bukunya namanya Kitab Awfaq, hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Ya. Pikirnya gitu. Kita harus sampai sasaran. Berarti kalau ada pertanyaan, boleh. Tidak ada larangan. Nggak ada larangan syar'i. Ilmu ini sebenarnya sangat bermanfaat. Khususnya mencapai keinginan hajat. Ya. Nah. Dan maksud-maksud yang lain tentunya. Tetapi mempelajari ilmu wafak untuk tujuan yang dilarang, ini nih, wah ini saya kemarin nggak dapet ini, udah jadi istri orang teman saya lagi, gunakan ilmu wafak nih, hukumnya haram. Apa hukumnya? Haram. Nah, ini teman saya nih, sifat haram itu kadang-kala ada perbandingan loh. Ada perbandingan Pak, sifat haram. Segini, saya dagang misalnya empek-empek. Teman saya baru 2 hari dia udah punya 4 gerobak. Saya kok 1 gerobak. Mesti ngalahin dia, kita harus pakai wafak. Haram. Berarti ada perbandingan. Ya, paham ya? Nah. Jadi hati-hati. Itu perlu dijelaskan setelah lebih detail dulu menggunakan. Jadi wafak itu WP kan tulisan, sering ditaruh itu. Ya, sering ditaruh. Makanya kaitannya kalau wifik wafak itu ada doa-doa yang disebut barokah dan pengamalan diri.
si orang itu jangan sampai itikot akidahnya melenceng. Ya. Kita bisa bayangkan disiplin pemahaman diberikan Raja Wipik pada zaman-zaman Nabi itu dengan kecerdasan yang standar. Bisa kebayang nggak menjadi taklid? Nah, disinilah yang perlu kita pahami lebih dalam lagi, khusus ilmu hikmah ini. Jadi ada mempelajari ilmu wafak atau mengamalkannya dilarang kalau dia arti kata itu maksudnya menyalahi dari sisi nawaitunya. Ya, maka di awal tadi kan disebut, ya. Awal tadi asal niatnya benar, penggunaan dari wipik sampai azimah tidak dilarang secara syar'i. Itu ya. Nah. Jadi kalau melenceng tidak boleh dipelajari. Ini pun diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini lahir 909, wafat 974 Hijriah, sudah lama. Dia ahli wafak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia yang mengarang kitab Al-Awfaq. Ya. Nah, itu sangat bagus. Beliau itu mufti Syafi'i, berkebangsaan Mesir. Jangan cari kemana-mana ya, karena kalau antum ada Awfaq yang dikarang oleh Al-Ghazali, itu lebih cenderung kepada ilmu, keilmu, ya, menguatkan akidah, bukan pengamalan, ya, beda lagi. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini berkebangsaan Mesir, menjelaskan masalah ilmu Awfaq ini yang pada kitab fatwa-fatwanya, rambu-rambunya itu dibuat satu kitab lagi. Karena resikonya mungkin ya dalam mempelajari wafak ini atau ilmu hikmah ini, maka Ibnu Hajar ini mendasari bukunya yaitu Al-Fatawi Al-Hadith Syiah. Ya. Di antara kesimpulannya, nah di sini ada ilmu yang dibacakan secara kesimpulan kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kita mengkaji ilmu yang disebut kitab Awfaq yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Ahlul Hikmah. Kita nukil dari Al-Fatawi kitab Al-Hadith Syiah. Ya. Wasyuyil fasahala hufi muddatihi mahakmul awfaqi fa'adzaba nafa Allahu bi aulumihi bi anna'in ilmi awfaqi razi'u ila munasabatil adadi wajaliha ala saklin mahhusin wahada ka an yakuna bisaklin mintisi buyutin mablagul adadi min kuli jihatin kamsyatu asyara wa huwa yanfa'u lil hawaiji wa akhrajil masjuni wa wada zanina wa kuli mahufi hadal mana wa kanal Ghazali rahimahullah yu'aituni bihi katiran hatta nusiba ilaihi. Itu ya. Jadi
wala mahdura fi in istuamil limubahin bi kilafi maida astu aina bihi ala haramin. Ada yang nggak boleh. Wa alaihi yuhmalu jalul gafiyul afaqo minis syahri. Artinya ya, fatawil haditiyati li abni hajarul haitami syad arba'ah. Ya. Artinya ia ditanya, semoga Allah melapangkan kehidupannya ya, apakah hukum wafat? Beliau menjawab, semoga Allah memberikan manfaat ilmu-ilmunya. Ilmu wafat itu atau raja itu mendasarkan kepada persesuaian bilangan. Mendasarnya persesuaian dari bilangan-bilangan. Alifnya berapa biji, shotnya berapa, sinnya berapa. Ada 3, ada 7, ada 5. Ya. Jadi itu harus selaras, harus seimbang. Dan dibuat dalam bentuk yang khusus. Misalnya berupa bentuk 9 kotak. Ya. Yang jumlahnya dari setiap sudutnya berjumlah 15. 9 kotak sudutnya harus berjumlah 15. Nah, bayangin tuh. Maka ornamen-ornamen Islam itu sebenarnya wafak. Di masjid ada tuh ornamen, nggak sembarang main buat aja Pak. Ya, ada ilmunya itu. Siapa yang sering seni itu nanti kalau udah jago membuat tulis Arab main samber aja nggak bisa. Ada wafaknya itu, ada rajanya harus tepat itu. Ya. Jadi bayangin, kalau membuat 9 kotak, sudutnya itu harus 15. Ilmu wafak ini bermanfaat untuk tercapainya berbagai hajat. Tulisan tadi, melepaskan dari tawanan penjara diantaranya. Kalau dia terjolimi, mempermudah proses melahirkan anak diantaranya. Dan maksud-maksud yang serupa. Karenanya Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 5005 Hijriah sering mendorong kepada ilmu hikmah tadi, Al-Haytami tadi, ke ilmu ini. Karena bakatnya di situ. Sehingga ilmu wafak dinisbatkan kepadanya. Berarti dia belajar ke Al-Ghazali, Ghazul Fikir, ahli filsafat, ahli tafsir. Ulama keren tuh Al-Ghazali. Itu salah satu muridnya. Ada ahli khususnya di murid Al-Ghazali itu kepada ilmu wafak ini. Jadi dinisbatkan ke beliau, ilmu wafak tidak dilarang bila digunakan untuk sesuatu yang boleh. Tentunya dalam niat. Tadi diterangkan. Berbeda bila digunakan untuk sesuatu yang haram. Nggak perlu jabarkan, yang haram itu terkait niatnya nggak betul. Tadi dia terangkan. Dalam hal ini Al-Qarafi memakai wafak, nama panggilan beliau si pengarang ini Al-Qarafi, memaknai wafak yang digunakan untuk sesuatu yang haram sebagai, jadi kalau itu salah niat maka disebut wafak ini ilmu sihir. Apa? Ilmu sihir menurut beliau. Jadi yang pakai sudut-sudut itu, simpang-simpang itu. Nah itu ada di Freemason. Seperti garis-garis bintang itu ya. Ada segitiga, ada mata. Itu salah satu ilmu sihir. Ya, hati-hati. Kalau salah niat menjadi ilmu sihir. Sedangkan sihir itu diharamkan. Gitu. Nah, kalau antum ingin memahami, mendalami ilmu ini atau ingin membuat makalah atau apa, sandaran referensi lihat aja ilmu wafak karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Fatawi, Al-Hadithisyah. Ini ada di Beirut ya. Beirut mana nih ya? Ya. Di sana ada kumpulan Darul Ma'rifah
Buku itu dikelompokkan di sana ilmu hikmah tanpa tahun. Penjelasan tadi ada di halaman 4. Jadi Andung jelaskan mesti secara referensi yang benar. Dari mana Andung dapat? Andung pun ingin selamat kan? Sampai ya? Ingin selamat. Takut salah kan? Ini dari buku. Nah, tersebar, populer. Ya, jadi populer juga di Eropa. Enggak di kita aja, terutama muslimnya menggunakan wapak itu. Pakaian mereka itu kadang-kala pakai wapak, dibungkus di dalam. Ya, hati-hati itu. Ornamen masjid pakai wapak. Ya. Kitab wapak atau raja ini merupakan satu di antara beberapa media untuk berdoa. Nah, kalau dilarikan berdoa, berarti tidak dituliskan. Berarti kita ada akal, ada sehat, ada balik. Ya. Berdoa, mendekatkan diri khususnya kepada Allah. Itu yang disebut hijib. Apa namanya? Hijib. Nah, jadi hijib kalau ditanya salah satu bidang keilmuan dari ilmu hikmah. Siapa imamulnya? Haitami. Siapa beliau Haitami itu? Salah satu murid yang dinisbatkan kepada beliau ilmu hikmah dari Al-Ghazali. Jadi referensi nasabnya kita tahu. Nasab ilmunya ya, bukan juriat. Udah paham ya? Nah, dari mana antum menyampaikan wafak ini? Dasarnya kemana? Kitabnya siapa? Siapa guru antum? Siapa yang mencatat ini? Guru antumnya, gurunya di atas siapa? Nah, boleh tahu kan? Ya nggak? Nah, dengan begitu antum bonceng kan? Lepas nggak dari fikih? Lepas dari aturan-aturan yang berbahaya, terutama dalam keharaman. Jadi kalau kitab wapak dilarikan ke doa, itu yang disebut hijib. Gunanya intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi hakikat kitab wapak ini penting, sangat penting kondisi sekarang dipahami. Sebagaimana tampak dalam penjelasan imam besar dan ahli hikmah, salah satu yang mendalami juga ya, seorang imam nih mendalami ilmu fikih. Abul Abbas Ahmad Ali Al-Buni, pernah dengar? Ya. Beliau wafat 622 Hijriah. Ya. Dia menciptakan buku khusus ini. Ini lebih modern bukunya. Ini sering dipakai oleh kelompok akademis yang mondok, santri-santri pesantren yang mondok untuk membuat makalah atau disiplin keilmuan. Nama bukunya Syamsul Ma'arif Kubro. Dicari aja itu bukunya. Tapi sayangnya kitab ini sering pegon kalau di Jawa, tuh pegon. Bahasanya dicampur dengan bahasa daerah lokal. Pegon. Jadi Melayu. Di Minang ada pakai kitab Melayu. Terah jalannya itu dari Aceh. Ya ini repot kali tuh. Udah botak. Ya, bahasanya tidak bahasa Minang Katumba campur Melayu, kan bingung itu. Ya. Jadi mukadimahnya kitab Syamsul Ma'arif Kubro ini mengatakan begini. Dong bahas ya. Antum sendiri kalau baca ini bingung, makanya antum kasih harakat ya, supaya mudah. Ya, antum kirim aja gitu. Ini juga sulit. Ya. Kita baca. Mudah-mudahan Allah meridhoi salah satu kitab masyhur Syamsul Ma'arif Kubro. Ya, yang dikarang oleh Abul Abbas Ahmad Al-Buni. Ya, salah satu orang yang mendalami ilmu hikmah dalam kitab Awfaq. Innal maksuda min fusuli hadal kitabil al ilmu bi syarfi asma Allah ta'ala wa ma'auda Allahu ta'ala fi bahriha min awalil jahiril hikmati wala taifu ilahiyat wa kaifi at-tasharrufi bi asma'id da'awati wa matabi'iha min hurufi syuari walayati wajaat hadda kitabal fusulan liadul kuli faslin ala ang ihtaru wa asalu min ulumil dakikotin yutawassalu bihalil hadaratil rabbani
Rabbani yatimin gairi ta'abin wala idraki mashaqqatin wa ma yutawassalu biha ila raqba ibi ad-dunya wa ma yaqabu fiha. Syamsul Ma'arif Al-Kubra lil Imam Al-Buni Syatsyalasa. Artinya ya, bahwa tujuan dari penulisan kitab ini adalah untuk bisa mengetahui kemuliaan asma nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak kalau dilafadzkan supaya bisa mendekati kepada Allah melalui asma wa sifat. Jadi kalau antum menulis misalnya ini Asmaul Husna, itu termasuk disiplin ilmu awfaq. Apa ya? Dulu kan sering dilafadzkan itu, didoakan. Khususnya di Minang. Ya, ada di Minang dulu kan sampai hafal tuh tahun berapa itu. Nah, ya Qabil, ya itu kan. Ah, itu salah satu yang didoakan. Itu salah satu bidang ilmu awfaq. Ya, nah. Jadi orang kan sebutnya ilmu apa? Membaca Asmaul Husna katanya. Nah, pertanyaannya kenapa sering taruh di jalan Asmaul Husna? Jadi kalau ditanya itu tuh keselamatan. Tahu gak? Tapi bukan pelangnya itu, misalnya di arah-arah ke Darek, Padang Panjang itu sering dibuat tuh. Hati-hati pemasangannya. Dia nggak boleh miring. Nah ini miring didiamin aja, berarti nggak ngerti ilmu awfaq. Karena di sana ada keselarasan. Dia pun tidak boleh dipasang penurunan. Itu adab disiplinnya. Dia harus lurus, selaras. Paham nggak? Nah nanti besok antum kritik aja karena antum udah ngerti ilmunya kan. Padang Panjang kan turun naik tuh. Letaknya di turunan. Apa tuh, si laing atau apa tuh? Itu tertulis selamat, nah itu nggak bisa itu. Nggak bisa. Nanti pas orang ngeliat itu, nah ikhtiarinya nggak ada nyebur kalau kayak ini. Nah, jadi itu kesalahan ya. Jadi dia harus terletak pada sisi yang sifatnya kalau kita menghadap itu di kanan. Ya di kanan. Jadi kalau terletak kiri, ya kita bingung juga ya. Menghadap itu di kanan. Dari konsepnya gini, konsepnya itu dalam hukum lokal lokasis ya, harus memerlukan ahlinya ya, terkait dengan fokusnya kepada matahari terbit. Itu dia. Jadi nggak bisa sembarangan misalnya Al-Hayyu. Tata letaknya tidak bisa dirunut secara mushaf yang dibuat oleh dari Allah. Asmaul Husna biasa tidak bisa. Letaknya berbeda. Karena di sini ada keharmonisan dan keselarasan dari makna sifat tadi. Itu ilmu awfaq. Nah, harus presisi. Ingat kalau kita membuat ornamen di masjid, presisi tidak? Harus presisi kan? Kalau tidak, unsur jamal keindahannya tidak nampak. Itu dalam konsep melihat saja, belum dalam konsep struktur. Maka tidak akan terjaga oleh yang disebut penjaganya. Bahasa kerennya kodam ya. Gitu ya. Nah, hati-hati. Jadi ilmu awfaq susah gampang? Tanya, susah nggak? Nah, sekarang gini, kan udah tahu sepersepuluh deh. Buat aja sendiri deh ilmu awfaq. Masukin di saku. Kalau orang lain di luar aja salah, maka kalau kita sudah melihat begitu, ini anggap saja hiasan. Ingat, kalam wahyu itu nggak boleh sembarangan, ya nggak boleh sembarangan. Kalau ada kalam wahyu, antum nggak boleh buang sampah loh, ya. Maka kalau digantung, kesalahan pokoknya satu, menjatuhkan harga diri Allah dan merendahkan wahyu Allah. Karena manusia itu sering kejamban. Duduk nggak? Duduk ya. Di badannya ada daki ya. Betul. Ya itu salah satu adabnya. Jadi berat memang. Ya. Nanti kita salah ilmu, combong nggak boleh bawa kejamban, taruh di luar. Acilo saja itu kalau ada yang kayak gitu. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Tapi yang apa?
yang ada asma-asma Allah itu berbahaya. Hati-hati. Maka jangan sekali-kali ada asma Allah di sini kamu kejamban. Itu menjatuhkan harga diri Allah loh. Dan itu dosa. Iya kan? Dilangkah aja nggak boleh. Kan nggak boleh kelangkah. Apalagi dibakar, mamuk orang kan. Nggak akan jadi berkah. Nggak ada tabaruk keberkahan kalau kita sudah menyepelekan wahyu Allah. Apalagi kalau letaknya presisi. Kodam masuk itu energinya masuk itu. Contoh kalau kita menyeimbangkan suatu benda, dia harus presisi enggak? Supaya diem. Taruh aja satu batu. Nggak bisa begini kan? Jomplang kan? Begitu juga Bapak. Oh, cepet banget Andung buatnya ya. Ya puluhan tahun di situ. Jadi keseimbangan bukan daripada huruf jumlah angka ke sini, tidak. Makna ruhaninya beda. Kadang-kala bulat harus diseimbangkan dengan segitiga. Mau belajar itu? Butak kepala antum. Coba sebarkan itu. Untuk tarbiyah, asyifa, terapi, pengobatan di UIN. Ilmu wafak ini. Salah-salahin loh. Bener itu, harus praktek. Ya, ada ini, Haytami ini belajar ke Al-Ghazali dalam sejarah. Itu tintanya sehari bisa habis 1,5 liter. Untuk buat wafak. Jangankan wafak deh. Ilmu yang disebut Feng Shui buatan Cina itu dari Buddha. Sistem keseimbangan keselarasannya tinggi. Itu bayangin dari kuasnya itu susahnya buat itu. Harus presisi itu. Tarikan keras, tarikan tekan, tarikan sudut. Sama. Yang ujung di atas itu adalah wahyu. Wujuhul Budaiyah. Termasuk pegon, bahasa Sangsekerta. Huruf di atasnya itu. Wahyu. Kalau itu karena maknanya sudah berubah kata, tidak ada sakralitas sakral. Yang ada sakralitas itu adalah yang dijamin persis seperti Quran. Duduk. Hati-hati wafak tidak pakai makroj. Enggak. Murni dia. Botak bahasanya. Jadi kalau ada nulis wafak itu pakai makrot, pakai garis atas, pakai garis bawah, pakai dapen U, pakai PS. Itu bukan wafak. Itu namanya apa? Itu kalimat. Bedanya itu. Ya. Jadi di sini perlu kita pahami lebih dalam. Kita jelaskan lagi. Dari Al-Buni ini tujuannya penulisan kitab tadi untuk mengetahui kemuliaan asma Allah tadi kan disebut, dan segala yang Allah Subhanahu wa taala simpan dalam samudra asmanya secara ruhani, beragam permata kebijaksanaan, furqan keseimbangan, isyarat, simbol, rahasia ketuhanan ada di wafak itu. Jadi adabnya cukup tinggi. Itu yang disebut al-lataiful ilahiyah. Ada isi al-lataiful ilahiyah dalam wifik raja. Tata cara mengamalkan asma dan doa harus betul-betul memerlukan pembimbing yang jelas, serta segala yang mengikuti asma-asma tersebut berupa huruf-huruf, surat, dan ayat-ayat. Harus selaras, seimbang, tepat, dan ditaruh di mana? Mencakup ilmu-ilmu yang sangat mendalam, yang dipergunakan untuk bersimpu di hadapan Allah tanpa susah payah, tanpa kesukaran. Ya. Juga mencakup ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk mencapai kesenangan dan kemewahan, kewibawaan pada kehidupan dunia. Oleh karena itu, saya namakan kitab ini menurut Al-Buni ini merupakan ilmu yang sangat berharga dengan nama Samsul Ma'arif Walataiful Awarif, karena mengandung lataiful tasrifat wa awarifut taksirat, berbagai kelembutan instruksional kemakrupan yang berdampak
positif. Itu kitab beliau. Agak lebih modern, agak lebih jelas, agak lebih komprehensif, agak lebih pusing. Abrani andung tantang nih, Ikhwan andung sini membuat tesis seperti ini. Andung tantang. Yang ujinya pun kadang-kadang bingung jadinya kan. Betul gak Pak? Referensi harus jelas. Pasti nggak bisa cari andung juga yang repot nanti. Nah, jangan pakai ini ya, memandang. Jangan pakai ilmu hikmah atau aupak yang benar ya, repot nanti. Ya. Ini merupakan kitab para wali. Menurut beliau Al-Buni, orang-orang soleh, ilmuwan, orang-orang taat, para murid penapak jalan torekot, orang-orang yang mengamalkan ilmu dan cinta kebaikan, al-amilin ar-raghibin, maka pegang teguhlah kalau antum mendapatkannya kitab ini. Nggak percaya lihat aja Ali Al-Buni Syamsul Ma'arif Kubro nama kitabnya. Bayrut Al-Muktabah Asy-Sya'biyah dicetak tahun 1985. Yang pertama tadi tidak bertahun karena udah lamanya. Halamannya 3. Mau tahu bukunya? Pergi ke Beirut. Benar. Itu dia. Lengkap ya? Referensinya jelas. Kita aman. Nah, raja dan sejenisnya muncul karena apa? Secara umum, raja muncul, ilmu aupak muncul, hijib muncul. Karena apa? Karena sesungguhnya secara kearifan masyarakat saking cintanya kepada Al-Quran. Ya, antum belum mencintai Al-Quran, tapi antum paksa mencintai Al-Quran, maka mengkaji ilmu hijib. Ujungnya kalau kita mengkaji ilmu hijib, pletot-pletot bahasa Al-Quran dipaksanya untuk mendalami Quran. Yang duduk babak belur juga nih masalah baca Quran dulu. Tapi karena terus dihantam dengan ilmu yang lebih spesifikasi, maka mau nggak mau dia mendalami Quran. Jadi berkembangnya ilmu ini karena masyarakat dulu sangat sakralnya mencintai Al-Quran. Sehingga menghilangkan nalar kritisnya. Nalar kritisnya itu dihilangkan karena di Al-Quran itu sangat kritis. Terutama sifat-sifat mistis. Orang lama itu kan berpikirnya terbatas. Natural aja. Maka nalar kritis yang naturalnya ada di manusia itu dihilangkan. Namanya apa Pak? Itu biasanya ke manusia kejiwaan. John nyaman. Tujuan nyaman aja tuh, nggak mau pusing. Itu orang dulu. The uncritical lover, duduk. Ya. Nah. Jadi orang-orang yang pengennya aman semuanya pakai WP, pakai hijib, pakai raja. Maka nalarnya itu kritiknya tidak membingungkan. Berarti kena ini kepada urangan banyak bana bapike, kritikus, apalagi profesor, apalagi ahlul filsafat, betul? Yang degil tukang debat, pakai aja Bapak. Itu dia kuncinya. Ya. Jadi pokoknya yang penting Al-Quran selalu hidup dalam kehidupan sehari-hari, walaupun dia menghilangkan nalar kritisnya. Begitu mencintainya. Kurang lebih gitulah. Ya. Jadi tipologi masyarakat dulu itu menggunakan ayat-ayat tertentu. Baik dipraktekkan dalam bentuk raja maupun wirid, bahkan azimat. Sampai ke amalan doa digunakan untuk umumnya syifa. Dulu. Pengobatan. Sekarang sudah mulai napi. Syifa itu karena terkalahkan dengan medis. Seharusnya syifa dulu baru medis. Nah tuh dia tuh. Nah, terkait dengan semangat hidup. Kalau bahasa sekarangnya itu motivasi. Ya. Pelaris dagangan. Karena dulu banyak niaga. Tolak bala. Bencana. Jangan negatifkan kan ya. Nah.
Itu menggunakan wafak, ilmu hikmah tadi. Musibah, wabah, dan gangguan orang jahat, perompak. Itu dia inti dulu memakai, karena mencintainya Al-Quran, menarik berkah kepada suatu disiplin keilmuan. Salah satu ulama kultur daerah yang paling banyak menggunakan ilmu wafak ini adalah zaman dulu di Nusantara adalah diawali daerah Banten. Daerah Banten. Bukan Aceh, Aceh berbeda. Disiplin Aceh spiritual tingginya kepada samawat, ketorekot. Bedanya itu, dia tidak jarang menggunakan wafak, tapi sekali-kali. Yang paling kental adalah daerah Kesultanan Banten, bukan Kesultanan Aceh. Wafak, hijib, amalan aurat. Ya, kalau tergabung dengan suatu kearifan lokal, sekaten, tahlilan, 7 harian, itu dia. Di Minang juga ada, tapi berbaur semuanya masuk di Minang itu. Karena ragam pola berpikirnya berbeda. Jadi di zaman dulu itu diantaranya adalah ke ilmu hikmah ini ada di Banten. Ujungnya Kanuragan, Debus. Ya kan? Nah itu kulturnya. Jadi kita tahu sebagai sentral pusat praktek yang disebut The Center of Magical Practices. Itu Kesultanan Banten. Magisnya kuat loh. Dari dulu mendalaminya. Ini harus diijazahkan zaman dulu. Enggak bisa otodidak. Dari kiai, tetua masyarakat, tetua adat, lebih dari itu praktek semacam ini pada mulanya berawal dari fenomena Quran in everyday life, menghidupkan Quran. Ya. Maka sering disebut hati-hati, Quran itu makhluk dan itu tidak sesuai dengan ucapan sebenarnya. Ya, Quran itu mempunyai kekuatan tapi bukan makhluk. Duduk, itu pahami. Ya, jadi beda pemahaman. Disinilah sulitnya kita menyelesaikan pola berpikir, terutama diilmui dulu dalam hal ilmu raja hijib. Nah, jadi kemarin itu kita mengamalkannya boleh, khususnya hijib basmalah, karena itu sudah dibumikan. Awfak yang sudah dibumikan. Tiap melakukan suatu pekerjaan awali dengan nama Allah. Ya, itu sebenarnya awfak. Yang pengamalnya namanya muwafiq. Jadi antum ini besok ganti namanya satu aja, muwafiq. Karena mengamalkan bismillah. Ya gitu. Kita tutup dulu.